Patrick Kluivert dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan Cina di Qingdao berakhir dengan kekalahan 1-2 pada Oktober 2024. Kini skuad Merah Putih akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Kluivert tidak akan bisa memasang starter yang sama seperti Shin karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meski mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak bisa dipasang. 3 nama tersebut adalah Martin Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangoen. Ketiganya dipercaya bermain sejak menit pertama saat bertandang ke Cina. Kini Paes, Witan, dan Ragnar tidak akan ambil bagian. Paes dilarang tampil melawan Cina karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Witan tidak dipanggil ke dalam tim oleh Kluivert, sementara Ragnar sakit dan tak ikut pemusatan latihan. Tanpa Paes di bawah Mistar, akan ada 4 pemain yang bersaing mengisi posisi tersebut. Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara yang bisa menggantikan Witan di lini tengah juga cukup banyak. Mulai dari Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, Yakob Sayuri yang debut masuk ke TC di bawah era Kluivert, hingga Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Eliano Reigers. Sebagai pengganti Ragnar juga terdapat sederet stok. Ula Romeni, Lillipali, Egy, Struijk, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta punya peluang. Saat menghadapi Cina 7 bulan silam, Timnas Indonesia yang masih berada di bawah kendali STY memainkan formasi 5-4-1. Selain itu pemain seperti Ula Romeni, Ding James, Joey Plupesi, dan Stefano Lillipali belum ada dalam skuad Timnas Indonesia. Kini Kluivert punya beban target meraih kemenangan atas Cina agar Timnas Indonesia tetap berpeluang ke Piala Dunia 2026. Tidak terasa kalau kini sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial babak round 3 versus Cina dan Jepang tinggal menghitung hari saja. Dan kedua tim juga sudah mengumumkan siapa saja pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan peringkat 3 atau 4. Khususnya Indonesia dan Cina. Dan kemungkinan besar Indonesia akan dipimpin oleh Coach Alex Pastor sebagai pelatih kepala sekaligus otak dalam menyusun strategi seperti laga versus Bahrain kemarin. Sedangkan Emil Audero yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini akan menjadi kenyataan setelah Martin Paes tak bisa tampil karena akumulasi kartu. Dan dengan segala formasi serta kedatangan pemain baru yang tak bermain di leg pertama di Stadion Pemuda Qingdao, jelas Indonesia akan menampilkan permainan yang berbeda di GBK nanti. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Suka tidak suka kalau kekalahan 1-5 dari Australia di laga debutnya, Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan berat sekaligus trauma bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi The Socceroos yang menunggu Timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan Choyaon dinilai melakukan foul di kotak penalti. Sedangkan gol kedua terjadi tatkala Indonesia menerima counter attack. Gol ketiga Tom Haye kehilangan bola di tengah, dan gol keempat dan 5 kita kalah di duel-duel corner kick akibat kurangnya persiapan antisipasi set piece di Timnas Indonesia. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Dan sekali lagi, hal ini telah membuat tekanan untuk Timnas Indonesia makin besar, bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasmen grup yang menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun beruntung,
PSSI langsung bergerak cepat di mana di laga selanjutnya versus Bahrain Alex Pastor langsung ambil alih kepemimpinan timnas Indonesia. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, Coach Alex Pastor mengganti posisi Nathan Choyaon dengan pemain anyar Joey Plupesi dan diduetkan bersama Tom Haye di lini tengah. Hasilnya pun memuaskan. Joey Plupesi tampil gemilang dalam laga tersebut serta Tom Haye lebih leluasa dalam mengkreasikan serangan demi serangan. Alhasil gol sematawayang yang dicetak oleh Ula Romeni dalam match tersebut berasal dari kecerdasan mantan pemain SC Heerenveen tersebut. Dan untuk mengulang hal sama di GBK pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, kemungkinan Alex Pastor akan kembali mengambil alih nahkoda timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Apalagi Alex Pastor ini terlihat sangat antusias menyambut match day bulan Juni 2025 mendatang. Di mana hal itu bisa kita lihat ketika dia datang lebih awal dan langsung memantau para pemain Liga 1 antara Persija versus PSS Sleman. Menariknya dalam pemantauannya tersebut, Coach Alex Pastor dibuat kagum dengan atmosfer Stadion Maguharjo Sleman yang membara sebagai bentuk protes supporter Sleman kepada manajemen tim. Dan hal itu seketika mengingatkan dia dengan atmosfer GBK yang begitu gila yang tentu saja bisa mengubah suasana bak neraka bagi tim lawan. Momen-momen seperti itulah yang sejatinya membuat Coach Pastor tampak betah berada di Indonesia, meski dirinya sendiri dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda baru Ajax Amsterdam. Emil Audero 99% debut di GBK. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen saat menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kabar absennya kiper asal klub Major League Soccer, FC Dallas itu disampaikan langsung oleh Paes. Paes harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya sepanjang babak kualifikasi. Saya tahu aturan di AFC, saat kita mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan sanksi, ujar Paes. Salah satu kartu kuning tersebut ia terima saat debutnya melawan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Kami butuh mengulur waktu karena saat itu ada banyak momentum untuk Arab Saudi. Sayangnya saya harus dapat kartu kuning, jelasnya. Dengan absennya Paes, peluang terbuka lebar bagi Emil Audero kiper anyar timnas Indonesia untuk melakukan debut sebagai starter di bawah Mister Garuda. Emil sendiri punya kualitas yang tak kalah dengan Martin Paes dan hal itu dia juga tunjukkan bersama Palermo. Sementara Rafael Struijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu di klubnya sendiri dia juga kurang mendapatkan jam bermain. Sementara Ula Romeni menjadi pemain paling menonjol di 2 laga terakhir versus Australia dan Bahrain. Kecepatan kerja keras dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan 2 gol di 2 laga debutnya seolah mengirimkan sinyal positif jika Indonesia punya sosok yang bisa diandalkan. Selain itu Eliano Reigders juga yang masuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas visi permainan dan ketenangan yang membuatnya layak mendapatkan perhatian lebih. Selain itu akhir-akhir ini Eliano menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan bersama timnya di Eredivisie, Belanda. Bahkan baru-baru ini dia berhasil membawa timnya meraih kemenangan dan Eliano Reigders berhasil mencetak 1 gol. Bicara soal Ula Romeni, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia dan Bahrain, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Ula Romeni bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang Cina. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Juni nanti, Ula Romeni bakal menjadi daya gedor utama timnas Indonesia untuk mencetak pundi-pundi gol.